Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang hormati Bapak Bupati, inilah hadir dari buka acara kita. Kemudian Pak Kepala Kementerian Agama, kepada para preman, yang mewakili. Kemudian hormati Bapak-bapak Kesra. Kemudian hormati Bapak-bapak dari BUMN dan juga dari pengusaha. Kemudian hormati Bapak Ibu Camat dan Bapak Ibu Kepala KUA, Bapak Ibu peserta rakor yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah kita sudah hadir pada tempat yang insyaallah berberkah ini. Salam dan salam kita kirimkan kepada awal tujuan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak-bapak Ibu, kami dari Basnas hanya menyampaikan beberapa hal saja. Pertama, Basnas punya program yaitu Padang Pariaman Takwa. Di Padang Pariaman Takwa, salah satu kegiatannya adalah mensupport program dari berbagai macam pihak yang mendorong supaya peningkatan kualitas keimanan dan kepatuhan masyarakat kita. Karena juga di dalam Asnaf 8 itu ada yang masuk kategori fisabilillah. Jadi anak-anak yang kita terima untuk menerima zakat dari program Gerbu Fafa ini itu tidak dibatasi. Pokoknya siapa yang menjadi hafiz, mungkin dari kalangan keluarga yang punya kemampuan tapi mereka bersemangat untuk menjadi hafiz, kita masukkan ke dalam kategori fisabilillah. Temuan kita, faktanya di lapangan hari ini trennya adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah atau masuk kategori fakir dan miskin, itu tingkat kemampuan baca Al-Quran mereka rendah. Beberapa titik temuan kita dan itu kita jadikan sebagai dasar untuk mendorong bagaimana berbagai macam program inovasi lainnya supaya mendamping para mustahik yang masuk kategori fakir, miskin. Mereka secara pendidikan rendah, secara ekonomi tidak berdaya, tambah lagi secara tingkat pemahaman dan pengamalan mereka terhadap agama juga rendah. Ayat-ayat yang sana saja, surat-surat yang menurut kita itu mesti dipahami dan atau dihafal oleh semua masyarakat muslim, tapi mereka tidak hafal. Ini PR-PR yang mesti sebenarnya kita mempersamakannya. Maka program Padang Pariaman Takwa di Basnas itu dari 5 program dari Asnaf itu kita buat skemanya. Jadi kita punya RKAT itu kita buat model persentasenya. Di Padang Pariaman ini, program untuk Padang Pariaman Takwa ini atau Asnaf Fisabilillah itu termasuk kategori yang sudah banyak, presentasinya banyak. Karena memang banyak yang akan kita sentuh. Ada program contohnya mungkin bantuan untuk guru mengaji, apalagi guru MDTA, kemudian guru pondok, dan kemarin kita juga luncurkan program bantuan untuk santri. Lalu kemudian ada hafiz, ada agenda semarak Ramadan dan lain-lainnya. Jika kita lihat presentasinya, karena ini kita mencoba mengevaluasi dan mengkaji, ini adalah kebutuhan bagaimana mensupport bagaimana mereka paham dulu terhadap agamanya. Ketika pemahaman agama mereka meningkat, asumsi kita mereka akan terdorong untuk semangat belajar. Mereka semangat mendorong anak-anak mereka sekolah atau mengaji. Nanti pemahaman ini dulu, karena memang pemahaman ini yang kadang-kadang membentuk cara pikir dan cara kerja mereka bertindak. Lalu kemudian dibandingkan dengan program-program yang lain, program takwa ini, maka ketika Kabar Kesra meminta untuk ditingkatkan lagi, sebenarnya bisa saja itu tergantung dorongan bagaimana pemahaman masyarakat kita terhadap sadar zakat, menjalankan zakat itu Basnas. Jadi jika pengumpulan itu meningkat, maka akan berdampak positif pada peningkatan dari masing-masing program dan masing-masing asnaf. Sekali lagi, tetap lagi adalah masalah bagaimana mengedukasi masyarakat untuk menyalurkan zakatnya, membayarkan zakatnya lewat Basnas Kabupaten Padang Pariaman.
Kemudian ada beberapa catatan evaluasi dari sebelumnya, karena memang kita pada tahun 2020 itu di masa pertengahan, karena kita belum masukkan ke dalam program, itu adalah program tambahan. Lalu kemudian itu sudah kita salurkan di tahun 2020. Respon positif dari masyarakat cukup tinggi. Bahkan justru ada juga di beberapa catatan media sosial, ada mereka punya anak, ada mereka punya santri, mereka adalah hafiz, ada japri itu dan segala macamnya. Nah, menurut kita, maunya kita itu semuanya harus terakomodir. Sekali lagi itu adalah bicara masalah data. Tadi saya skema bicara sama Pak Kesra, justru disampaikan bagaimana suplai informasi data hafiz itu rendah sekali. Berarti cara kerja kita lagi yang perlu kita evaluasi. Tadi Pak Kasih juga diskusi sama saya, ada program inovatif dari Kemenang terkait dengan kampung bebas kita tulis Al-Quran. Saya tanyakan, itu basisnya di mana? Apakah di kolom Panagari? Pertanyaan kita, apakah kita mendata dulu orang yang kita atau memang sudah intervensi? Harusnya adalah kita sudah intervensi. Jika kita sudah intervensi seperti program ini program muncul habis-habisan. Kita masih miskin dengan masalah data. Mekanisme seleksi ini aja masih kasar. Di Basnas, jika kita ada data itu kita bayarkan, kita salurkan. Maka program-program kita harus kembali lagi adalah berbasis data, kemudian berbasiskan seleksi. Karena tetap saja mau saja orang ada bantuan ini semuanya mau aja, mau kemudian Japri melapor ini segala macamnya. Oleh karena itu kita ingin data ini penting, menghindari jalan dulu mengkebo, lama dapat dulu kehilangan. Jadi menurut kita mungkin kita tawarkan supaya ada semacam tahapan. Soal data ini kita buat kolaborasi saja, kerjasama, jadi terintegrasi. Sebuah program terintegrasi, kita akan efisien, dana efisien, tenaga efisien. Contohnya ada LPTQ itu juga akan mencari para hafiz-hafizah. Kemudian ada di mana ada penyuluh, mereka punya data, punya TPQ, ada guru mengaji. Kenapa tidak kita libatkan juga guru-guru mengaji itu? Kemudian suplai data, kalau di suratnya sampai ke camat, menurut saya camat tidak berdiri sendiri, pasti dia akan konfirmasi ke yang punya otoritas yang di bidang itu, mungkin melalui KUA, melalui penyuluh, sehingga data yang terdistribusikan ke pihak yang berwenang itu bisa valid. Kalau seandainya progresnya lambat, kalau kita evaluasi dari surat yang dikeluarkan, dikirimkan surat, kemudian sejauh mana tidak lanjut dari surat itu, bagaimana progresnya? Kenapa tidak kita buat model aplikasi, mungkin model kayak Google Form, dari nama-nama kita share melalui penyuluh agama atau melalui siapa, tergantunglah mekanismenya. Karena ini harus garapan terintegrasi. Tapi kalau garapan parsial, energi kita habis, sementara kita selalu mengatakan kita tidak punya biaya. Menurut saya tidak semuanya juga harus berbiaya. Maka Basnas pun menyampaikan ke Kabar Kesra, kita fokus dulu di Basnas sesuai permintaan dari Kesra 65 juta, kita penuhi 100%. Ada kurang bawah permintaan kami penuhi semuanya. Soal teknis rekrutmen dan mekanisme itu, semua potensi-potensi itu kita data. Kelemahan selama ini adalah potensi itu tidak terlibat dan tidak dilibatkan. Kemudian kebiasaannya dalam hal-hal seperti ini selalu saja kita diributkan soal masalah setiap kegiatan itu ada dananya tersendiri. Menurut saya soal ini minta swadaya atau partisipasi. Kalau soal kemampuan ranking melalui sekolahnya, contoh dari satu lembaga jumlahnya adalah 10, kemudian dana tersedia hanya 3. Kenapa 3? Tidak, dari yang 10 itu dilakukan proses seleksi internal. Mungkin kontrol quality assurance itu adalah mungkin ada nanti di LPTQ. Karena LPTQ itu dianggap lembaga yang punya punya otoritas untuk menentukan orang ini layak atau tidak, punya kemampuan atau tidak. Kalau Kesra kan kirim data, kemudian mengkoordinasikan, mensinergikan, itu beberapa hal. Jadi kalau Basnas prinsipnya
kita sangat mensupport program-program seperti ini. Kita berkolaborasi, apalagi tadi saya dapat input sekilas karena masih dalam proses wawancara. Ada program kampung bebas tulis baca Quran, bagus. Menurut saya itu harus disinergikan dengan negara. Mesti harus program inovatif, buat namanya begini begitu. Apalagi nama hari ini tren-tren nama buat beginilah namanya, outputnya nggak jelas. Kita butuh hasil, kita butuh skema program itu terintegrasi, baru itu programnya inovatif. Tapi hanya bungkus nama kemudian mencik, outputnya nggak ada. Kita itu memang hari ini itu berbasiskan akuntabilitas. Outputnya apa? Dari program ini intervensinya seperti apa? Contoh pengalaman Basnas. Basnas bersinergi dengan penyuluh agama, bentuk PZ. Itu konsekuensi itu ketika kita keluarkan uang, kita harus dapatkan apa? Hasilnya apa? Begitu bentuk pola kerja sebenarnya. Hari ini tidak tren lagi model kerja, pokoknya setiap program kita masuk di dalam, tetapi progresnya soal hasil. Jadi kalau orang bisnis, kalau ada orang bisnis, orang tua ini dia investasi uangnya itu, investasi uang itu dia berani meluncurkan itu, kira-kira impact positif yang akan dia terima itu seperti apa? Menurut saya seperti itu, karena kami ini adalah Basnas, Amil itu adalah orang bekerja. Memang setiap program, setiap intervensi kita memang harus punya dampak. Termasuk juga program Hafiza yang sebenarnya ke depan kita akan mencoba evaluasi. Kalau orang kaya, yang orang tuanya rata-rata yang Hafiz ini, yang saya evaluasi itu adalah rata-rata mereka adalah udah selesai uang 200.000, uang 500.000 selesai itu sama orang tuanya. Tetapi untuk apresiasi lah, kami mendukungnya itu adalah sebagai bentuk motivasi. Tetapi kalau seandainya ada yang kemudian orang keluarga kurang mampu, kemudian dia hafiz, kemudian kita intervensi, kemudian semangat dia sekolah, kuliah di perguruan tinggi, kemudian dia yang memutus mata rantai kemiskinan. Itu yang menurut kita yang impact-nya luar biasa. Karena kami di Basnas pun punya key performance indicator. Ada indikator kunci kinerja. Produknya itu adalah bagaimana mengeluarkan mustahil, kemudian dia tidak tergantung lagi. Minimal itu adalah lepas dari status mustahil atau mustahil berubah menjadi mustahil. Jadi harapan kami ini sekedar informasi saja, model skema program. Kami tetap berkolaborasi dengan siapapun, dengan lembaga apapun. Mungkin nanti dengan dari Bapak Pak Popan. Jadi nanti kita mungkin juga ini sudah follow up tadi sama staf Basnas dan nanti bisa kerjasama juga Pak. Karena memang ketika di dalam harta mungkin dari pegawai Bapak yang sudah sampai semisal sampai hallnya juga ada hak fakir miskin ada asam 8, maka kita dorong kemudian menyalurkan zakatnya lewat Basnas. Nanti model programnya Bapak tawarkan kita tetap terima. Contoh mungkin ada model pendistribusiannya di lingkungan sekitar juga boleh. Yang penting dana zakat dari muzaki dari karyawan Bapak atau perusahaan Bapak itu masuk dulu melalui instrumen amil. Jadi masuk kategori ibadah itu keluarannya adalah mengeluarkan kewajiban. Jadi kewajibannya tuntas, kemudian intervensi masyarakat sekitarnya akan tuntas. Karena Basnas itu menawarkan dalam bentuk program. Jadi program itu minimal itu mendongkrak perubahan cara pandang dulu. Nah memang kita tidak menciptakan ketergantungan, maka kita setiap yang kita intervensi kita share, kita minta respon publik. Ini berhak mereka. Contohnya ada program ini, yang menerimanya ini, ya sama-sama kita kontrol. Karena berdasarkan amanat Undang-Undang 23 tahun 2011 itu memang perlu juga semacam masukan dari masyarakat pada Basnas. Maka Basnas membuka diri, kemudian kita punya website, silakan juga kita juga punya media sosial Facebook, mungkin dari Bapak Ibu Camat atau KUA ada masukan-masukan, kita membuka diri. Kita juga mendorong supaya ada pembentukan PZ masjid dan kita sudah surati semua stakeholder Dewan Masjid Indonesia, kemudian kita surati Kemenang, kita surati Kesra supaya kita punya database. Dan kami juga bekerja, sudah kami buat juga
minta data semuanya ke Nagari. Kami verifikasi ke Nagari, kita minta nomor kontak person pengurus masjid. Tapi kita ingin supaya data-data itu semuanya sama. Jadi maka kami juga butuh informasi karena surat kami khusus ini bagaimana juga Pak, kalau bisa itu perlu dipolasi. Kalau seandainya ada dijawab, kalau tidak ada ya udah itu tidak ada. Jadi kalau seandainya surat yang kan ada juga. Itu beberapa hal, intinya adalah kita mensupport program-program apa yang ditawarkan, tidak hanya kawan kasra. Mungkin kemarin ada dinas KB, kemudian dia perlu program gabungan, kita sepakat. Lagi kemenang kita sudah punya UPZ. Pola-pola program harus disinergikan dengan Basnas, kemudian dikomunikasikan dengan Basnas. Kita harus buat kalau UPZ kemenang, core-nya mana? Kemana mulainya? Karena menurut saya kenapa tidak? Ada sudah fokus itu nanti inovasi kampung bebas tulis Al-Quran, kenapa tidak di situ? Itu contoh kasus. Jadi intinya adalah mungkin melalui Bank BRI kita juga bisa dorong nanti kerjasamanya Pak dengan BPD juga supaya memang kalau kita selama ini ada pusatnya mungkin infak kita sudah taruh bukan kita di kota infak kita di Bank BRI kemudian juga di Bank Nagari yang mana tahu nanti melalui infak karena ada juga beberapa proposal yang masuk yang tidak masuk kategori mustahil zakat. Program itu tidak bisa disalurkan melalui zakat. Itu kami bantu adalah melalui dana infak. Mungkin ada contohnya ada 20 inilah, 10 nabi lah. Mohon maaf kami sampaikan kepada Bapak Ibu itu tidak melalui dana zakat. Itu kami bantu juga karena memang ada minta itu melalui dana infak sedekah. Karena kita konsen supaya fokus program zakatnya jelas. Kalau yang sebanyak ada yang kita buat yang memang minta untuk dibantu yang kita isikan melalui kota infak. Jadi kalau seandainya bisa swadaya, kita dorong mungkin swadaya dulu. Itu barangkali dari kami untuk itu mungkin kita perlu sepakati nanti bahwa supaya skema kita jelas. Ini kapan kita launching, ini kita eksekusi, kemudian siapa melakukan apa lagi, kemudian target informasi data itu kapan. Karena ini tidak hanya untuk tahun ini. Kita ingin model program ini ada keberlanjutannya, tetapi datanya itu sudah terkontrol. Contohnya yang tahun 2020 jumlahnya sekian, tapi nama orang yang tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang itu tetap terkonfirmasi. Kemudian begitu juga yang tahun-tahun berikutnya, sehingga kita punya data yang kita intervensi orangnya jelas. Karena kami di Basnas juga mencatat berapa jumlah mustahik yang sudah terintervensi. Jadi kita juga butuh data by name. Nanti akan kita sandingkan dengan gelar kontrol kita. Kalau tahun kemarin dia sudah dapat, mungkin kita pertimbangkan juga yang lain karena memang masih terbatasnya pendana kita. Saya kira itu sekali lagi terima kasih Pak Kepala Kesra, Pak Kemenang, Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu dari Bank dan juga dari pengusaha. Kami siap untuk berkolaborasi baik itu pengumpulan maupun pendiskusian. Demikian Allahumma muwaffiq wa a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.